susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, bergantian. Tetapi melalui firman Allah ini, entah mengapa tadi saya siapkan lain, kemarin malam saya belajar firman, saya siapkan lain. Ternyata tadi pagi seperti ada sesuatu yang bilang ajarkan ini di dalam kitab Hagai. Nah, saudara yang dikasih, saya mau kasih tahu sebelumnya siapa Nabi Hagai ini. Nabi Hagai ini adalah seorang hamba Tuhan yang termasuk dalam, kalau kita belajar Alkitab, itu golongan nabi-nabi kecil atau nabi-nabi yang boleh saya katakan kadang-kadang munculnya satu kali, kitabnya itu tidak panjang, ya. Atau nabi yang kurun kerjanya, pelayanannya sangat pendek, itu termasuk dari nabi-nabi kecil. Nah, Hagai ada di situ. Dia masuk di pelayan Tuhan nabi-nabi kecil. Dan Hagai ini timbul atau Hagai pelayanannya mulai dikenal oleh orang percaya pada waktu itu setelah orang Israel keluar dari pembuangan ke Babel. Saya mau terangkan sedikit, saudara, kenapa orang percaya, orang Israel itu dibuang ke Babel berapa tahun? Menjadi budak, dibuang pembuangan berapa tahun? 70 tahun. Berada di dalam masa pembuangan. Kenapa bangsa Israel waktu itu dibuang, Bapak Ibu Saudara? Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan hidup dalam kesengsaraan di tanah Babelonia pada waktu itu? Karena bangsa Israel melupakan yang namanya ini, firman Allah. Sesulit, seberat apapun keadaan kita, selalu Tuhan bilang jangan lupakan apa? Firman Allah. Nah, orang Israel waktu itu lupa bahwa dia ada satu kewajiban, ada sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Kewajiban itu memberikan sabat tanah. Jadi kalau orang Israel itu ada aturan dari Tuhan. Kalau umpama saya ada kebun di Senayan, lalu kebun itu saya kerjakan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ke 6 tahun. Jadi tahun ke-7 itu tidak boleh, harus istirahat. Itu namanya sabat. Diistirahatkan tanah itu. Makanya zaman perjanjian lama, sabat itu diidentikan dengan hari ibadah. Ya. Nah, orang Israel lupakan ini. Dia hantam, dia kerja terus kerja sampai tahun Sabat, tahun yang harusnya beristirahat dan memuliakan Tuhan. Orang Israel nggak kerjakan ini, sehingga singkat cerita mereka dibuang di Babel. Jadi budak, jadi pesuruh, ya. Kalau kata orang bahasa kasar, jadi babu di Babel 7 tahun. Setelah 7 tahun Tuhan berfirman, mereka keluar. Salah satunya Nabi Hagai. Setelah mereka keluar dari tanah perbudakan atau tanah perhambaan, tanah pembuangan di Babelonia, bangsa Israel asing, ya, orang sini bilang kumubar, kebal, ya, nggak mau dengar. Sehingga singkat cerita, mereka 15 tahun tidak mempedulikan Tuhan. Lewat apa? Yang tadi Alkitab katakan, membiarkan rumahku yang tetap menjadi reruntuh Tuhan. Saya terinspirasi ayat ini kemarin juga.
waktu jemaat kerja gotong royong, kerja target kalau bisa tanggal 1 masuk di rumah Tuhan. Di dalam hati saya sebagai hamba Tuhan ada satu titik kebanggaan. Bangganya gini, meskipun dalam kesederhanaan, dalam banyak kekurangan, kita selalu berusaha bekerja untuk kebaikan rumah Allah. Katakan apa itu? Amin. Saudara bayangkan 15 tahun setelah orang Israel keluar dari tanah pembuangan, bukan dia bersyukur, bukan dia bertobat, bukan dia berbalik arah untuk datang setia sama Tuhan, tetapi saudara perhatikan firman Tuhan, mereka membiarkan rumah Allah itu menjadi reruntuhan. Bahkan apa dicatat? Ya, sedang kamu masing-masing. Jadi bicara tentang pribadi. Kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kalau saya tanya, di rumah ada kesibukan? Semua ada kesibukan. Ya. Kita boleh sibuk, tetapi yang perlu kita perhatikan, kita harus memperhatikan yang pertama, sabar. Hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus memperhatikan rumah Allah. Benar saudara, kadang kami suami istri yang Tuhan, berapapun kadang ada berkat, kami selalu kumpulkan, lalu kami dedikasikan, kami tabur itu di pembangunan, baik itu lewat material, bahan, ataupun lewat pekerjaan, dana yang dibutuhkan. Kadang-kala mungkin kami tidak perlu bicara dengan jemaat, namun apa yang dapat saya buat itu berusaha kami kerjakan, kami gunakan untuk rumah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini penting. Ternyata orang-orang percaya yang memperhatikan rumah Tuhan. Sekali lagi saudara, ternyata orang-orang percaya yang memperhatikan rumah Tuhan itu selalu diutamakan oleh Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya Hagai sebagai seorang nabi Tuhan, dia ingatkan kepada jemaat Tuhan. Yes. Kamu mau ya hidup kamu berubah? Kamu mau ya keadaan kamu berubah? Makanya saya beri judul, perhatikan keadaanmu. Ya. Kadang-kadang kalau kita alami susah, alami masalah, suami istri, kadang istri menyalahkan suami. Benar saudara? Kadang atau sebaliknya suami menyalahkan istri, kamu kuat gak mau ini. Atau sebaliknya, suami istri, ayah atau ibu menyalahkan anak, kamu kok kamu gak tahu bersyukur gara-gara kamu ini. Bapak Ibu Saudara, Hagai mengajarkan hal yang sederhana. Perhatikan keadaanmu. Saudara, keadaan umat Israel waktu itu keadaan yang sangat menyedihkan. Tolong buka tadi ayat pokok kita tadi, ayat 5 mulai, saudara perhatikan. Ini keadaan yang sangat menyedihkan, ya. Bilang begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Terus, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil apa? Sedikit. Ada terjemahan yang lain bilang hasilnya sangat sedikit. Ya. Baru saudara, kamu makan. Ada yang dimakan. Tetapi ayat ini dikatakan, tetapi tidak sampai. Sedih gak saudara? Sedih. Ini pernah saya alami waktu saya masih kecil bersama dengan orang tua, dengan 8 kakak beradik.
waktu itu. Makan ibu cedokin sikit-sikit. Ya. Kadangkala makan nasi, kadangkala makan genuk. Genuk itu kalau orang Jawa itu gini, apa namanya itu saudara? Milu yang so tua, lalu dikukus sampai kembang. Apa namanya itu ya? Pokoknya sampai pecah. Kong dicampur dengan kelapa, kasih garam sedikit. Kadang-kadang itu genuk, kalau orang kami orang Semarang makan genuk, ya. Makan milu yang so tua itu dikukus lama, lalu campur apa namanya tadi, kelapa, kasih garam sedikit, bagi sedikit. Saudara tahu, biar awet, tak makan satu-satu. Lalu DP sisa, tak ambil kertas koran, kasih masuk di kantong, saudara. Nanti sambil main, makan satu. Padahal tidak lebih dari 1 genggam. Makan memang supaya lama makannya satu-satu. Alkitab katakan ini yang membiris. Tidak sampai apa? Kenyang. Supaya kenyang apa waktu itu saya lakukan? Minum air putih banyak-banyak. Ya. Maka kalau orang sini bilang apa? Maka lokong apa namanya? Kalau penuh itu apa nih? Kembung. Kembung. Bahasa sini apa namanya? Kalau orang Melayu bilang seba. Seba itu kenyang karena air, saudara. Bangsa Israel sudah perhatikan. Kamu menabur banyak, bawa pulang sangat sedikit hasilnya. Kamu makan tetapi kamu tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai apa? Bayangin. Sampai air saja mau minum tidak bisa puas. Ini artinya apa, saudara? Pada waktu itu terjadi kekeringan. Jadi air, makanya tadi saya lihat sudah habis, saya cepat-cepat ambil. Nggak pikir biasa Mama Rizka kalau berdoa agak panjang toh. Saya pikir ambil air dulu. Belum sampai, selesai kotek, duduk, ya. Minum air tapi tidak sampai puas. Lalu apa? Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Mereka pakai baju, tapi bajunya so tua, compang-camping, bergerak sedikit sobek, bergerak sedikit sobek. Tidak sampai dingin, artinya apa, saudara? Angin menembus dari yang bolong-bolong. Orang Israel keadaannya begitu nih. Selanjutnya apa dikatakan? Dan orang yang bekerja untuk upah. Bapak-bapak bekerja, mak, kita mau keluar dulu ya, mau mencari biar ada yang kita belanja, nanti dapat upah. Dikatakan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pudi-pudi yang berlimpah. So dapat gaji, saya masuk kantong, kata firman Allah, seperti kantong yang bolong. Artinya apa, saudara? Hasil jerih lelah pun tidak bisa membuat orang Israel waktu itu puas. Sementara kita orang-orang Pentekostal lama adalah bilang, Yesus puaskanku, Dia puaskan jiwaku. Ini nggak dialami. Selanjutnya ayat 7. Ayat 8. Ini saya lihat. Ini yang harus diperbaiki. Kenapa bangsa Israel mengalami hal yang buruk, hal yang sangat buruk, hal yang sangat menyakitkan, ya? Mereka hidup tidak jadi berkat. Kenapa? Makanannya saja kurang, minumannya saja tidak puas, pakaiannya saja tidak menjadi berkat, dan lain sebagainya. Ini jawabannya, saudara. Ini yang menyebabkan, ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. R-nya besar. Apa itu? Rumah Tuhan.
Pada zaman dulu kalau orang mau pergi kepada Tuhan, dia mesti naik ke gunung. Saudara, ingat cerita Ishak waktu mau dipersembahkan menjadi korban? Ya, Ishak pe bapak siapa namanya? Siapa yang gembala? Abraham. Itu masih ingat ibu gembala ya. Abraham mau berdoa kepada Tuhan, dia naik ke bukit. Bukit apa namanya? Soputan. Moria. Dan Abraham bersama keledainya itu membawa kayu api. Kenapa bawa kayu api, Bapak Ibu Saudara? Karena pada waktu itu kalau orang datang beribadah kepada Tuhan, dia mesti membakar korban persembahan. Saya yakin kalau bawa kayu api, bawa kambing atau domba, tidak mungkin bawa lembu, karena naik bukit lelah ya. Minimal kalau orang susah bawa burung merpati atau burung dara. Segala sesuatu untuk memperbaiki keadaan kita, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan melalui kebenaran firman Allah memberitahukan, kalau kita mau memperbaiki keadaan hidup kita, keadaan ekonomi kita, keadaan rumah tangga kita, bukan harus kerja keras, tidak, itu boleh, itu baik. Tetapi ukuran firman Allah ini, kita harus pergi ke gunung Tuhan. Artinya apa? Kita menghadap Tuhan. Kenapa hamba-hamba Tuhan? Benar ada banyak kesulitan, benar ada banyak cobaan, benar ada banyak ujian. Tetapi waktu hamba-hamba Tuhan itu setia, hidupnya ada progres maju, dia selalu ditolong Tuhan. Bukan karena hamba Tuhan itu hebat, tidak juga. Ada banyak jemaat Tuhan yang lebih hebat. Ya. Waktu jemaat Tuhan mantul, dia berdoa seperti Hana berdoa. Tuhan beri dan Tuhan beri. Yang pertama yang perlu kita perbaiki keadaan kita supaya kita menjadi lebih baik, kita harus pergi ke rumah Allah. Datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Di sini ada dua hal. Perhatikanlah keadaan. Perhatikanlah dalam bahasa asli Alkitab, dia memakai kata cuma gampang, S-U-M, sum. Perhatikanlah itu memakai kata sum. Apa arti sum itu, saudara? Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan memperhatikan orang. Siapa yang kita perhatikan? Diri kita sendiri. Contoh ringan saja tadi pagi. Ya. Kemarin melayani ibadah ucapan syukur di Bu Feti, ya. Tapi Ibu Feti ini kita habis melayani kok nggak dikasih kolektor ya? Ternyata tuh kolektor dimasukkan di Alkitab sini, saudara. Saya ingin tahu. Kita bilang, nih, kita yang melayani belum dikasih loh. So tahu kita nggak ada doi. Istri bilang, mungkin Bu Feti dah simpan dulu kalau dia mau tambah stok. Jadi tadi pagi, saudara, saya belajar Alkitab, saya buka, oh, tapi Alkitab begini, bagus. Ternyata ditaruh di situ kotak duit. Lalu istri bilang, Pi, kau selalu lupa, jangan lupa perpuluhan. Nah, kita lihat karena 10.000, 5.000, 2.000. Oh, saya itu banyak, saudara. 1.700.000. Mar DP telur yang 01 tak kasih Hami asik ciri, jadi kurang 170, saudara. Tak kasih. Kalau 170 kan tak besar perpuluhannya toh. 17 ini
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kecil, tapi itu mesti diperhatikan. Amin, saudara. Kelebihan bukan kita banggakan Ibu Gembala. Kelebihan saya punya istri, dia selalu sisipkan itu. Yang Tuhan punya, Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan keadaan. Kita kembali ke firman Allah. Bahasa aslinya tadi memakai kata zoom, bukan zoom, S-U-M, zoom, zoom. Yang artinya begini, saudara. Arti zoom itu begini: memperhatikan dengan seksama, lalu tandai apa yang salah pada diri kita. Itu artinya. Memperhatikan dengan seksama, lalu tandai. Kalau orang sekarang stabilo, ada pulpen warna itu, kasih warna. Kadang-kadang kita kan dengan Tuhan, kita so setia. Seperti tadi kita cerita kepada beberapa jemaat, ada jemaat waktu kami di sana, dia setia dari kecil, sekolah minggu sampai akhirnya nikah, tahu-tahu dapat istri yang orang sini bilang soe-nya. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan akan, apa salah dia, ya kasihnya, dia setia. Makanya saudara, sebagai manusia kadang-kadang kami melakukan. Kalau jemaat yang so setia, masih susah, kadang Tuhan, dia kok setia, kok susah ya Tuhan. Dia kata, oh yang sebelah B sana, oh kasihan, itu jemaat malah ibadah cabar lima rupa senang. Alkitab katakan, perhatikan dengan seksama, lalu garis bawahi apa yang perlu kita perbaiki. Kadang-kadang waktu kita duduk sendiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kadang Tuhan kasih tahu di dalam diri kita, Tuhan, apa salah? Makanya Daud bilang gini, selidiklah akan daku apa? Ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Di dalam hati kita kadang-kala kita rasa kita benar, ternyata setelah kita nanya Tuhan, itu kurang tepat, itu kurang benar. Perhatikan keadaan, perhatikanlah, itu memakai kata zoom tadi, perhatikan dengan seksama. Kenapa Nabi Musa nggak masuk ke tanah Kanaan, saudara? Kecil kesalahan Nabi Musa. Tuhan bilang, Musa, acungkan tongkatmu ke bukit batu. Karena Musa geram lihat jemaat Tuhan, lihat orang Israel yang hari-hari ngomel, hari-hari ngeluh, hari-hari menyalahkan dia. Lalu Tuhan, Musa itu saking geram, dia pukul gunung batu itu dengan tongkat. Tetap jadi mujizat. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu sabar. Kamu gak bisa masuk tanah Kanaan. Kamu hanya bisa lihat. Bapak Ibu Saudara, jangan dengan kesalahan yang kecil kita kehilangan besar berkat Tuhan yang besar. Supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan yang besar, kata firman Allah, kita perhatikan dengan seksama dan beri tanda. Ini yang pertama. Yang kedua, arti yang kedua, saudara, dari perhatikan keadaan, ya. Di sini saya tulis yang kedua. Perhatikan keadaanmu, dikatakan begini. Arti yang kedua, kita memperhatikan lalu menyelidiki di dalam hati kita. Lalu kita mau nanya apa hati kita, ngana setahu kita
apa yang kurang dari kita. Jadi apa artinya saudara? Perhatikan itu benar-benar kita memberikan waktu yang luang untuk Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasanya. Makanya kalau saudara menyembah Tuhan, sebelum saudara berdoa, saudara merenungkan kebaikan Tuhan. Waktu saudara merenungkan kebaikan Tuhan, kadang-kadang Tuhan bicara dalam hati, kamu harus ini, harus ini. Itu memperhatikan. Pertama dengan seksama, lalu kita perlu menggarisbawahi sesuatu yang kurang dalam hidup kita, dan yang kedua artinya kita benar-benar tahu hati kita ini melekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan beritahukan lewat hati kita. Itu arti perhatikanlah atau arti zoom. Lalu yang kedua, yang terakhir saudara, sebelum saya sampai dengan membangun pujian penyembahan tadi ke gunung Tuhan dan memberikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan melalui membangun rumah Tuhan, yang terakhir, yang kedua bilang begini, perhatikanlah apa kata tadi? Keadaanmu itu bahasa Alkitab memakai kata derek, bukan mobil yang untuk menderek, bukan. Itu memakai kata derek. Artinya apa saudara? Kita harus memperhatikan keadaan kita. Yang pertama, jalan yang harus kita tempuh, kita lewati, keadaan kita. Lalu yang kedua, cara hidup kita. Yang ketiga, ini kelakuan kita, sikap kita. Itu perlu kita perhatikan keadaan kita. Kadang-kala berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam keadaan kita, sepertinya kurang, sepertinya belum terjadi karena mungkin jalan hidup kita salah, mungkin cara hidup kita salah, atau mungkin karena kelakuan kita salah. Karena Tuhan katakan di dalam Yeremia, tolong buka dulu Yeremia 29, betul nggak? Ayat 12. Apa yang bisa tertulis firman Allah? Berarti bukan 12. Rancangan-rancangan Tuhan. Coba ayat ayat 11 29. 29. Ya, betul ya. Ini sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yang penuh berkat, yang penuh kasih, yang penuh kesehatan, yang penuh kemurahan. Itulah apa saudara? Rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang hebat ini berubah. Waktu orang Israel itu tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan rumah Tuhan, sehingga mereka makan gak kenyang, minum gak puas, pakaian pun tidak sampai panas, ya, upah kerjanya pun tidak dinikmati. Sementara kita punya Allah ini, punya rancangan yang sangat sempurna. Itu sebabnya saya tutup firman Allah di hari ini. Buka di dalam ayat pokok kita tadi, ayat 7 dan ayat 8. Ini yang harus kita benahi. Ayat 7 dan ayat yang 8 maksud saya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu api, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku
firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam hidup. Kita memperhatikan gunung Tuhan. Artinya apa? Kita memberikan waktu yang khusus buat Tuhan. Dan yang kedua, kita memberikan waktu yang khusus buat rumah Tuhan. Makanya jemaat Tuhan yang sudah ambil andil dalam pembangunan rumah Allah, saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat yakin dan sangat percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kenapa kita diberkati Tuhan? Orang yang memperhatikan rumah Allah. Bukan saya yang berjanji, Tuhan sendiri yang berjanji. Aku akan menyatakan kemuliaan. Amin. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang